kasih. Ibu, mohon maaf waktunya. Saya Sri Yulianti dari calon guru penggerak Kabupaten Garut Angkatan 7. Maksud saya ke sini ingin mewawancarai Ibu terkait tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, yang mana di dalamnya saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di setempat di lingkungan Karangpawitan. Mohon izin Ibu, saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan dalam menangani permasalahan yang ada di sekolah, mungkin yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya, itu ya Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, insya Allah. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Baik Ibu, kita mulai saja ya Bu ya. Ya. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, bismillah. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kalaupun memang ada, dan di sekolah pastilah ya kasus itu ada. Yang pasti kami harus mengidentifikasi dengan cara mencari fakta terlebih dahulu ya, agar hal tersebut benar-benar memang terjadi. Mungkin pertamanya berdasarkan hasil laporan dulu. Nah, kita kan tidak harus mempercayai laporan 100%. Kita harus mengidentifikasi dulu dengan cara-cara mencari fakta, benar atau tidak, seperti itu. Baik Ibu, jadi Ibu mengidentifikasi kasus tersebut yang pertama dengan mencari fakta dulu, ya Bu ya. Siap Ibu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Sekolah merupakan suatu lembaga, Ibu ya. Walaupun saya istilahnya sebagai pimpinan, tapi saya tidak bisa mengambil putusan sendiri. Tentu menggunakan cara bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu. Siap. Pasti ya pengambilan keputusan kita dengan cara bermusyawarah gitu untuk menjalankan pengambilan keputusannya. Baik Ibu. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Seperti tadi, pertama mencari fakta, kemudian mencari tahu apakah kasus ini menyalahi aturan atau tidak. Yang diharapkan mudah-mudahan tidak menyalahi aturan ya. Kalaupun ada, tentu itu harus ada putusan yang menurut saya diambil yang paling tepat untuk memutuskan hal tersebut. Siap Ibu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama mungkin mencari fakta dulu, lalu mencari apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak, lalu mencari keputusan yang paling tepat mungkin. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Lalu yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya Bu? Dalam hal ini yang paling efektif tentu dengan cara bermusyawarah tadi ya Bu ya. Dengan cara bermusyawarah kita tidak akan banyak masukan-masukan. Nah, dari masukan tersebut kita bisa mengambil mana kira-kira yang paling tepat untuk diputuskan. Seperti itu Pak. Jadi jawabannya dengan cara musyawarah ya Bu. Karena kita punya musyawarah mufakat itu merupakan hal yang harus kita budayakan ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikannya itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya? Lalu kalau iya, bentuk atau prosedur apa saja yang Ibu jalankan? Dalam hal ini tergantung kasusnya ya. Jika kasus tersebut memerlukan waktu
harus hari itu juga mendapat putusan, ya tidak harus menunggu beberapa lama, asal kita bisa bermusyawarah, saat itu juga bisa diputuskan. Atau kadang-kadang perlu waktu juga jika hal tersebut masih ada waktu untuk ya belum selesai, masih ada waktu untuk pelaksanaannya misalnya seperti itu. Insya Allah ada, kadang bisa diputuskan saat itu juga, kadang menunggu waktu ya. Jadi tergantung kasus yang dihadapi ya. Siap Bun. Selanjutnya Bun, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang terjadi pasti ada beberapa faktor ya. Bisa kita istilahnya mendengarkan dulu dari orang-orang yang bisa kita ajak bicara, bisa rekan kerja, bisa dari sekolah lain. Apalagi di sini satu atap dua sekolah. Satu sekolah dengan sekolah yang satunya lagi itu harus ada kesinambungan supaya tidak masing-masing ya. Pasti ada itu hal-hal yang harus yang menjadi faktor mana yang harus kita lakukan dulu ya. Siap. Jadi bisa sharing ya Bu ya, bisa berkolaborasi dengan sekolah yang dengan setempat. Lalu yang terakhir Bun, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengambilan keputusan delima ini? Dilema etika. Etika ya. Dalam hal ini kita bisa pelajaran yang bisa kita ambil dalam hal tersebut. Pertama, kita bisa membiasakan musyawarah. Untuk mengambil keputusan, kita tidak bisa melakukan harus ini kata hati sendiri. Kita bermusyawarah dulu. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini, pertama yang paling penting itu musyawarah, baik dengan rekan kerja satu sekolah atau dengan rekan kerja di sekolah yang lain. Siap Bu. Jadi tetap yang tadi ya Bu ya, pengambilan keputusan itu dengan musyawarah ya. bisa kita petik hikmahnya ya Bu ya. Begitu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan dari Ibu tentang pengambilan keputusan ini. Mohon maaf telah mengganggu Ibu. Semoga sekolah yang Ibu pimpin lebih sukses lagi. Amin. Dan Ibu, sekeluarga dan guru-guru di sini ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Ibu waktunya. Ibu, bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, sebaliknya. Alhamdulillah Ibu. Saya sengaja Ibu, saya Sri Yulianti dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut datang ke sini untuk mengadakan menunaikan tugas Bu, tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan. Saya sengaja datang ke Ibu untuk mewawancarai bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu laksanakan di SD 2 Karangmulya ini. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia Ibu untuk Insya Allah, alhamdulillah kepercayaan untuk SD 2 Karangmulya didatangi ya segianya mungkin bisa untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu. Kita mulai saja ya Bu. Iya. Di sini ada 8 poin pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Kepala. Yang pertama Ibu, selama ini Ibu Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Bu? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jawaban dari Ibu tentang dilema etika dan bujukan moral itu
dua-duanya itu sangat membingungkan sebetulnya, hampir persamaan di dalam wadah itu. Dan untuk menanggapinya mungkin salah satu cara itu dicari dulu penyebabnya, kemudian kita bisa memahami dan bisa mengikuti dan memperbaikinya. Siap Bu. Jadi caranya dengan mencari penyebabnya Mencari dulu penyebabnya, ya Bu. iya. Baik Ibu. Yang kedua Bu, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bu? Oh iya, dalam dilema ya, yang namanya dilema itu membingungkan sebetulnya. Tetapi ya di mana-mana juga permasalahan pasti ada. Seperti contoh, kita sebagai guru, kemudian tiba-tiba lagi mengajar, datang telepon dari anak yang sama-sama itu kewajiban. Nah, itu juga dilema mungkin ya. Jadi penanggapannya mah seperti tadi juga, penyebabnya dan bagaimana kita cara menanggapi masalah itu. Betul sekali. Bagaimana penyebabnya dan cara menanggapinya ya Bu Iya, ya. iya. Baik Ibu. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Bu. Satu mungkin pendekatan, kemudian dua mencari fakta, yang tadi juga kembali ke semula penyebabnya, itulah Betul. yang sangat dipentingkan mungkin. Baik Bu. Cari fakta, apa sebabnya? Iya, pendekatan. Pendekatan ya. Baik Ibu. Yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin dengan cara bermusyawarah yang telah dilaksanakan di sekolah dengan guru-guru, rekan-rekan kerja, secara keluarnya mungkin dengan komite sekolah dan lain sebagainya untuk mencari keputusan yang benar. Siap Bu. Jadi jawabannya mungkin dengan cara bermusyawarah dengan warga sekolah ya Bu ya. Mangga Bu. Yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak tantangan mungkin ya dari segi apapun juga, peserta didik, guru, sarana prasarana itu merupakan tantangan yang paling utama. Betul. Peserta didik, guru, dan sarana Sarana prasarana prasarana itu menjadi ya, tantangan. menjadi tantangan. Baik Ibu. Lalu yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau itu dilema etika kan tidak selamanya tahu kita akan terjadi sesuatu, akan ini bagaimana dan lain-lain. Menurut wadah ada apa itu teh namanya bimbingan khusus mungkin, pendekatan khusus, kemudian dicari dan diselesaikan. Semoga harus selesai itu. Jadwal khususnya mah itu di mana ada kejadian mungkin langsung kita jalani, langsung tangani, langsung dibereskan. Kalau bisa beres seperti itu. Siap Bu. Jadi mungkin bagaimana kasusnya mungkin Bu ya, kalau Iya, yang tergantung. bisa langsung diselesaikan. Iya. Kalau yang tidak bisa mungkin dengan cara yang lain lagi seperti mengunjungi, mendatangi gitu. Betul. Baik sekali Bu. Terima kasih. Yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya harus ada faktornya, terutama mungkin dari guru yang senior, kemudian dari keluarga sekolah, kemudian dari anak-anak peserta didik itu tersendiri, kemudian mungkin kita kalau tidak selesai dengan pimpinan yang lebih atas, dan mudah-mudahan nggak ada yang paling sulit setelah diselesaikan oleh sekolah itu sendiri. Baik Ibu. Tadi Ibu mengatakan ada guru senior. Apakah di sekolah Ibu ada guru yang juniornya Bu? Banyak. Tergantung kan di sini kebetulan di SDN 2 Karangmulia ini guru seniornya yang satu. Justru banyak guru yang junior
kalau dilihat dari permasalahan juga ini juga masuk kepada Bisa, ya. dilema etika, kemudian moral, karena kan anak guru-guru yang masih muda itu wah terlalu itu beda lagi dengan guru yang senior. Siap. Jadi bisa dijadikan faktor juga ya. Iya. Siap. Mungkin yang terakhir Bu, ini poin yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, kira-kiranya pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etikanya? Iya, banyak mungkin ya. Kalau sudah terjadi di anak dan yang tadi disebutkan dicari dulu penyebabnya, tetapi kembalikan lagi kepada kita, sekolah dan lain sebagainya. Jangan cepat mengambil keputusan sebelum keputusan itu diputuskan dengan baik. Itu Iya. mungkin Iya, pasti kalau kita mengambil keputusan itu jangan tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru ya, iya. tergesa-gesa. Siap Ibu, terima kasih waktunya. Saya sudah memahami bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu ambil di sini, yang Ibu pimpin di sini. Waktu dan kesediaan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Amin ya Allah ya Berkah Rabbal Amin. segalanya Bu. Amin ya Allah ya Baik Rabbal Ibu, Alamin. saya mohon pamit. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga Assalamualaikum sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.